Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat-sobat fakta, kembali lagi nih bersama kita di acara favorit kalian, Fakta Islami. Gimana nih sob kabar kalian? Pastinya dalam keadaan baik dan sehat-sehat aja kan? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa terus-menerus mencurahkan limpahan rahmatnya kepada kita semua. Hei, sebentar lagi kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Tentunya kemerdekaan yang telah kita capai saat ini tidak bisa lepas dari jasa-jasa perjuangan para pahlawan nasional yang tak kenal lelah dan menyerah dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan perjuangan kemerdekaan Indonesia tentunya melibatkan banyak pihak, di mana peranan ulama adalah merupakan salah satu di antaranya. Faktanya, keberadaan ulama dan tokoh-tokoh Islam dalam mengawal perjuangan kemerdekaan Indonesia tercatat jelas dalam sejarah. Bahkan tidak sedikit di antara para ulama yang ini menjadi lini terdepan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Untuk merebut negeri Indonesia tercinta dari para penjajah, maka dibutuhkan keberanian dan pengorbanan yang sangat besar. Sebab bukan hanya pengorbanan harta benda yang akan dilakukan, akan tetapi juga menyangkut pengorbanan tentang nyawa. Nah, kali ini nih tim Fakta Islami bakalan bawain buat sobat-sobat fakta di rumah pembahasan tentang 7 pahlawan nasional muslim perjuangan kemerdekaan Indonesia. So, jangan kemana-mana ya, tetap saksikan terus dan pantengin Fakta Islami yang pastinya hanya ada di Dalwa TV. Yang pertama, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari adalah seorang ulama besar bergelar pahlawan nasional yang merupakan pendiri sekaligus Rois Akbar, yakni pemimpin tertinggi pertama organisasi Nahdlatul Ulama. Ia memiliki julukan Hadratus Syekh yang berarti Maha Guru yang telah menghafal Kutub Al-Sittah, yakni 3 kitab hadis kuning, serta memiliki gelar Syekhu Al-Masyayikh yang berarti gurunya para guru. Ia adalah putra dari pasangan Kiai Haji Asy'ari dengan Nyai Haji Halimah yang dilahirkan di desa Tambakrejo, Jombang, Jawa Timur, dan memiliki salah satu anak yang bernama Kiai Haji Ahmad Wahid Hasyim yang merupakan pahlawan daerah dan perumus Piagam Jakarta, serta cucunya, yakni Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang merupakan Presiden Republik Indonesia yang keempat. Kiai Haji Hasyim Asy'ari wafat pada tanggal 25 Juli 1947 Masehi atau 7 Ramadan 1366 Hijriah. Saat itu Kiai Hasyim Asy'ari menerima kedatangan utusan Panglima Besar Jenderal Sudirman dan Bung Tomo yang hendak mengabarkan keadaan negara setelah terjadinya agresi militer pada tanggal 21 Juli 1947. Kiai Hasyim Asy'ari kaget sebab mendengar cerita dari utusan tersebut bahwa Singosari telah direbut oleh Belanda. Mendengar kabar tersebut, Kiai Hasyim Asy'ari sangat kaget hingga beliau jatuh pingsan. Sempat didatangkan dokter, namun nyawanya tak bisa diselamatkan lagi. Lalu kemudian Kiai Haji Hasyim Asy'ari dimakamkan di komplek Pondok Pesantren Tebu Ireng di Wek, Jombang. Yang kedua,
Sultan Agung Anyokrokusumo. Sultan Agung Anyokrokusumo lahir pada tahun 1591 di Yogyakarta. Ia merupakan cucu dari Sutawijaya atau yang lebih dikenal dengan Panembahan Senopati, yakni pendiri Kerajaan Mataram. Sejak tahun 1613, Sultan Agung berkuasa di Kerajaan Mataram. Dengan keagungan dan kebijaksanaannya, ia berusaha mempersatukan seluruh Jawa. Wawasannya tidak terbatas pada bidang politik dan ekonomi, akan tetapi juga pada bidang kebudayaan yang luas dan menjangka jauh ke depan. Sultan Agung merupakan putra Indonesia pertama yang menyerang Belanda secara teratur dan besar-besaran. Ketika itu, Kompeni Belanda telah menguasai beberapa daerah di Indonesia, antara lain Batavia atau sekarang ini dikenal dengan Jakarta. Hak monopoli dagang yang dituntut Belanda sangat bertentangan dengan pendirian Sultan Agung, apalagi setelah Belanda mengadakan perampokan di Bandar Jepara. Pertentangan ini semakin meruncing, sehingga peperangan tak dapat dihindari lagi. 2 kali serangan dilakukan oleh pasukan Mataram ke Batavia, Jakarta. Setelah serangan pertama pada tahun 1628 mengalami kegagalan, maka Sultan Agung menyiapkan serangan keduanya. Persiapan dilakukan dengan teliti dan seksama, dan serangan kedua dimulai pada 22 Agustus 1629. Dan sasarannya merupakan benteng-benteng Belanda, antara lain Pare, Holland, Robins, Safir, dan Diaman. Namun serangan kedua ini pun dinyatakan gagal. Sultan Agung wafat pada 1645. Ia kemudian dinobatkan dengan seseorang yang anti penjajah dan penganut agama Islam yang taat. Yang ketiga, Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin lahir pada tahun 1631. Di ujung Pandan, ia merupakan putra kedua Sultan Malik Usaid, Raja Goa ke-15. Sultan Hasanuddin memerintah kerajaan Goa. Ketika Belanda sedang berusaha menguasai perdagangan rempah-rempah, Goa merupakan kerajaan besar di wilayah timur Indonesia yang menguasai lalu lintas perdagangannya. Pada tahun 1666, di bawah kepemimpinan Cornelis Spelman, Belanda berusaha menundukkan kerajaan-kerajaan kecil. Namun, tak kunjung berhasil dalam menundukkan kerajaan Goa. Pertempuran terus berlangsung, sehingga Goa semakin lemah dan tanggal 18 November 1667 bersedia mengadakan perdamaian Bonggaya. Kerajaan Goa merasa dirugikan. Karena itu Sultan Hasanuddin mengadakan perlawanan lagi, yang akhirnya pihak Belanda yang di bawah kepemimpinan Cornelis Spelman yang kemudian meminta bantuan kepada tentara yang ada di Batavia. Akibatnya, Belanda berhasil menerobos benteng terkuat Goa, yaitu Sambaopu, pada tanggal 12 Juni 1669. Sultan Hasanuddin pun kemudian mengundurkan diri dan wafat pada tanggal 12 Juni 1670. Yang keempat,
Tuanku Imam Bonjol. Petok Syarif, atau yang lebih dikenal dengan Tuanku Imam Bonjol, lahir pada tahun 1772 di Kampung Tanjung, Bunga, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Ia juga merupakan pendiri negeri Bonjol, sebuah desa kecil yang diperkuat dengan benteng dari tanah liat. Pertentangan kaum adat dengan kaum Paderi, yaitu kaum agama, melibatkan Imam Bonjol dalam perlawanan melawan Belanda. Belanda memihak kaum adat, sedangkan kaum Paderi berada di bawah pimpinan Imam Bonjol. Pada tahun 1824, Belanda mencoba berdamai dengan kaum Paderi dengan perjanjian Masang. Akan tetapi dilanggar oleh Belanda itu sendiri. Belanda kemudian menyerang Sumatera Barat dan dapat menguasai Bonjol pada tahun 1832. 3 bulan kemudian, setelah berulang kali mencoba selama 3 tahun, Bonjol dapat diserbu Belanda pada tanggal 16 Agustus 1837. Imam Bonjol terjebak oleh pengkhianatan Belanda. Dia ditangkap dan kemudian diasingkan ke Cianjur, lalu kemudian di Ambon dan terakhir Manado, hingga kemudian wafat pada tanggal 6 November 1864 dalam usianya yang sudah mencapai 92 tahun. Yang kelima, Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro, atau yang nama kecilnya sering disebut dengan Raden Mas Ontowiryo, lahir pada tanggal 11 November 1785. Di Yogyakarta, ia adalah putra Sultan Hamengkubuwono III. Pangeran Diponegoro tidak setuju atas campur tangan Belanda dalam urusan kerajaan. Ia pun kemudian bertekad melawan Belanda. Di kediaman pangeran di Tegalrejo, diserang Belanda pada tanggal 20 Juli 1825. Pangeran Diponegoro kemudian pindah ke Selarong, sebuah daerah berbukit-bukit yang dijadikannya sebagai markas besar. Pangeran Diponegoro mendapat dukungan dari kalangan bangsawan, ulama maupun petani. Ulama besar Kiai Mojo dan Sentot Ali Basah Prawiro Dirjo menggabungkan diri pada barisan Pangeran Diponegoro dengan menjanjikan uang sebesar 20.000 ringgit. Belanda mencoba menangkap Pangeran Diponegoro. Namun usaha Belanda kali ini gagal. Lalu kemudian Belanda menjalankan siasat licik dengan pura-pura mengajak berunding di Magelang tahun 1830. Dalam perundingan tersebut, Pangeran Diponegoro ditangkap dan kemudian dibuang ke Manado. Lalu selanjutnya dipindahkan ke Ujung Pandang dan meninggal di sana pada tanggal 8 Januari 1855. Yang keenam, Tengku Cikditiro. Muhammad Saman, yang kemudian dikenal dengan nama Tengku Cikditiro, adalah pahlawan dari Aceh. Ia adalah putra dari Tengku Syekh Ubaidillah. Sedangkan ibunya bernama Siti Aisyah, putri Tengku Syekh Abdul Salam Mudatiro. Ia lahir pada tahun 1836, bertepatan dengan 1251 Hijriah di Dajakruweng, Kenegrian Jombok Lamlo, Tiro, daerah Pici, Aceh. Ia dibesarkan dalam lingkungan agama yang ketat. Kemudian ia menunaikan ibadah haji di Mekah, dan kemudian ia memperdalam lagi ilmu agamanya. Sehingga tak lupa pula Tengku Cikditiro menjumpai pimpinan-pimpinan Islam yang ada di sana. Sehingga ia mulai tahu tentang perjuangan para pemimpin tersebut dalam berjuang melawan imperialisme dan kolonialisme.
Sesuai dengan ajaran agama yang diyakininya, Tengku Ciditiro sanggup berkorban apa saja, baik harta, benda, kedudukan, maupun nyawanya demi tegaknya agama dan bangsa. Keyakinan ini pun dibuktikan dengannya di dalam kehidupan nyata yang kemudian lebih dikenal dengan Perang Sabil. Dengan Perang Sabilnya, satu persatu benteng Belanda dapat direbut. Begitu pula wilayah-wilayah yang selama ini diduduki Belanda yang jatuh di tangan pasukan Ciditiro. Pada bulan Mei tahun 1881, pasukan Ciditiro dapat merebut kembali benteng Belanda Lambaro, Anok Galong, dan lain-lain. Belanda yang kemudian merasa kewalahan, akhirnya pun memakai siasat licik. Dengan mengirim makanan yang sudah dibubuhi racun dan tanpa curiga sedikit pun Ciditiro memakannya. Yang kemudian akhirnya meninggal pada bulan Januari 1891 di benteng Anok Galong. Yang ketujuh, Kiai Haji Nur Ali. Kiai Haji Nur Ali adalah ulama dan tokoh Sunda yang dianugerahi sebagai pahlawan nasional Indonesia. Kiai Haji Nur Ali lahir pada 15 Juli 1914 di Desa Ujung Malang, Bekasi. Beliau merupakan putri dari pasangan Bapak Anwar bin Layu, seorang petani, dengan Bu Maimunah. Cita-cita yang dimiliki oleh Kiai Haji Nur Ali semenjak masih kanak-kanak ialah membangun dan menciptakan perkampungan surga. Sungguh suatu cita-cita yang sangat mulia yang terucap dari mulut Kiai Haji Nur Ali kecil ini. Beliau belajar dari mengaji Al-Quran pada ayahnya dan kakaknya. Usia 5 tahun, beliau sudah mampu menghafal surat-surat pendek dalam Al-Quran. Dan konon, Kiai Haji Nur Ali terkenal sakti dan tidak mempan ditembus peluru. Bahkan penjajah Belanda pun kesulitan menangkap Kiai Haji Nur Ali. Beliau sering menghilang dan tidak dapat dilihat oleh mata awam, sehingga masyarakat pun membeli gelar Kiai Haji Nur Ali sebagai belut putih yang sangat licin. Tahun 1934, Kiai Haji Nur Ali melanjutkan belajarnya di Mekah di Madrasah Darul Ulum. Guru-guru beliau antara lain Syekh Ali Al-Maliki, Syekh Umar Turki, Syekh Umar Hamdan, Syekh Ahmad Fatani, dan masih banyak yang lainnya. Setelah 6 tahun belajar di Makkah, Kiai Haji Nur Ali kembali ke Indonesia dan mendirikan pondok pesantren At-Taqwa di Ujung Harapan, Bekasi. Selain mengajari pesantren, Kiai Haji Nur Ali juga mengajak umatnya untuk angkat senjata melawan para penjajah Belanda. Dan kemudian Kiai Haji Nur Ali wafat pada usia 78 tahun, tepatnya pada tanggal 3 Mei 1992. Masyarakat dan para ulama merasa sangat kehilangan sosok ulama dan pejuang yang telah banyak berjasa bagi negara. Maka pada tahun 2006, pemerintah memberikan gelar pahlawan nasional kepada Kiai Haji Nur Ali, yang mana namanya pun diabadikan menjadi nama jalan Kiai Haji Nur Ali di Kaliwalang, Bekasi. Nah, itu tadi dia sobat-sobat fakta, 7 pahlawan nasional muslim perjuangan kemerdekaan Indonesia versi fakta Islami. Nah, sobat-sobat fakta jangan kemana-mana dulu nih, karena setelah pesan-pesan berikut ini, tim Fakta Islami bakalan kembali lagi tentunya dengan fakta-fakta unik dan menarik yang lainnya. So, jangan kemana-mana dulu ya, tetap saksikan terus Fakta Islami, hanya ada di Dawa TV.